Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak, salam sejahtera. Malam Pak. Pak, Oke, sebelum kita Malam Pak. memulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan diberkahi. Saya minta Reinhard untuk memimpin doa. Reinhard, silakan Reinhard, Ya, pimpin doanya. baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran ataupun perkuliahan kita malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih Reinhard. Ya Pak. Kita lanjut materi kita, pertemuan kita malam hari ini, pengantar metafisika, materinya tentang manusia dan kesehatan ya. Jadi manusia sebagai objek daripada metafisika ini sangat luas ya, sangat mendalam, sangat banyak. Yang lalu-lalu kalau kita ingat berbagai perspektif tinjauan kita melihat manusia dalam metafisika, apakah itu dari awal penciptaan manusia, kemudian eksistensi dan substansi manusia, kemudian yang terakhir kemarin kita mempelajari tentang adanya karakter manusia ya. Hari ini kita masuk kepada manusia dan kesehatan. Nah, untuk kita ketahui manusia sudah pasti ya menginginkan kehidupannya sehat. Namun pemahaman sehat di sini apakah hanya seperti pemahaman sehat seperti yang kita ketahui pada umumnya? Nah, tentu ada pembedanya. Di mana pembedanya adalah kita melihat manusia dalam dua hal, di mana manusia dalam wujud fisiknya yang disebut dengan jasad ataupun jasmani, kita juga wajib ataupun mengetahui tentang adanya manusia dalam metafisika, dalam hal ini ruhani ataupun jiwa daripada manusia itu yang kita inginkan mewujudkan menjadi seorang manusia yang sehat. Kita mulai dari definisi sehat ya. Definisi kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbatas dari penyakit atau kelemahan ataupun cacat. Ini definisi kesehatan bisa kita pahami merujuk kepada aturan ya, apakah itu undang-undang kesehatan seperti tadi disebutkan, maupun dalam definisi WHO ya, suatu lembaga internasional yang berorientasi kepada kesehatan di dunia ataupun di PBB ya. Nah, dari sini kita udah mulai menemukan bahwa antara pemahaman yang disampaikan tadi, adanya manusia yang sehat itu mengkelompokkan manusia sehat secara fisik, ini berarti adalah manusia yang sehat secara fisikanya. Namun ada juga definisi yang menjelaskan lebih lanjutnya, sehat secara mental, sehat secara spiritual. Ini yang kita pahami tadi menjadi seorang manusia dalam dimensi metafisikanya.
Jadi meliputi dua substansi di diri manusia, adanya fisik ataupun jasmani, adanya metafisik yang disebut dengan rohani. Jadi keduanya ini harus sehat, maka dianggaplah pemahaman kesehatan itu secara utuh sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi kesehatan tadi. Kita lanjut. Nah, dalam penjelasannya lebih lanjut, WHO ada 3 komponen yang sangat penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat. Seperti yang disebutkan, ada sehat jasmani, ada sehat mental, ada sehat secara spiritual. Kita mulai daripada sehat jasmani ataupun fisik. Apa yang dipahami dari sehat jasmani ya? Sehat jasmani adalah komponen utama dari definisi sehat. Seseorang dikatakan sehat jika dirinya terbebas dari sakit ragawi yang menyerang tubuh dan organ-organ penyusunnya. Kesehatan fisik atau kesehatan jasmani berupa sosok manusia yang berpenampilan sehat. Kesehatan fisik dapat diperoleh melalui aktivitas fisik secara teratur, adanya kegiatan olahraga, kita berikan asupan gizi yang baik, serta istirahat yang cukup. Ini merupakan upaya untuk memperoleh kesehatan secara sehat jasmani ataupun fisik. Nah, jadi makin memudahkan kita dalam pemahaman di sini tentang adanya kesehatan dari sehat jasmani. Oke, kita coba diskusi dulu sampai di sini bisa dipahami atau diikuti. Tengku Hanif. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Gimana materinya bisa dipahami sampai di sini tentang kesehatan, terutama Bisa, tentang sehat jasmani ataupun fisik? Ya Pak. Bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Sampai sini belum ada sih Pak. Nggak ada. Masih Oke. ya dipahami dulu Pak. Ya, ya. Yang lain Secara ada? lebih jauh sedikit. Teman-teman yang lain ada? Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana sehat mental ya, karena merupakan bagian daripada diri manusia. Sehat mental adalah sehat secara kejiwaan. Sehat mental dan sehat jasmani selalu dihubungkan satu sama lain seperti dalam pepatah kuno. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, atau istilahnya mens sana in corpore sano. Gangguan mental dapat berupa gangguan emosi, gangguan perasaan, gangguan-gangguan lain yang menyebabkan ketidakseimbangan mental. Jadi ini juga perlu kita perhatikan bahwa di diri manusia ada namanya sesuatu yang di dalam diri atau disebut dengan jiwa ataupun mental. Ini juga perlu kita perhatikan, yang kita sebut dengan sehat mental. Nah, bagaimana dipahami tentang sehat secara spiritual? Sehat secara spiritual merupakan komponen tambahan sebenarnya yang disampaikan dari WHO tadi ya. Jadi ini pun juga sangat penting karena bagian daripada adanya di diri manusia yang sangat berhubungan, bahwa apabila mental jiwa ini berhubungan dengan adanya isi spiritual, maka dia juga akan mempengaruhi pada kesehatan kita. Jadi sehat secara spiritual hanya bisa diperoleh melalui pendidikan baik formal ataupun informal, terutama pendidikan agama, budi pekerti, sehingga dapat membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Logikanya dapat bekerja dengan baik sehingga terhindar dari perbuatan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan kemasyarakatan. Nah, jadi 3 hal inilah yang sangat perlu kita perhatikan tentang adanya kesehatan. Jadi sangat erat hubungan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat secara spiritual. Dalam kenyataannya secara awal